materi tentang tata kelola IT ini adalah hal yang mendasar yang harus kita pahami ketika kita menjalankan fungsi manajemen IT. Jadi kalau Anda mau jadi seorang manajer IT, manajer IT artinya orang yang menjalankan fungsi manajemen, ya. Manajer itu pelaku manajemen. Yang di manajemen ini adalah IT, teknologi informasi. Ya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan fungsi seorang manajer IT, maka kita akan melakukan namanya manajemen IT. Untuk dapat melakukan manajemen IT, kita harus mengerti apa yang disebut tata kelola IT. Nah, nanti detail atau rincian yang lebih jelas tentang manajemen IT itulah nanti akan dipelajari satu persatu tentang apa saja yang harus dilakukan ketika menjalankan fungsi seorang manajer IT. Antara lain, kita menjalankan yang namanya service management. Itu sudah kita pelajari di semester yang lalu, mata kuliah tentang IT service management, ITSM. Selain ITSM, apa lagi? Akan ada namanya risk management, manajemen resiko IT. Apalagi ada namanya enterprise architect. Ya, kita belum masuk materi enterprise architect. Ya, jadi sebenarnya seharusnya nih yang benar, ya, kalau mau belajar ini ya belajar dulu tentang tata kelola ini. Baru setelah itu dipelajari satu persatu ITSM, enterprise architect, dan risk management. Sebenarnya nggak cuma itu, masih banyak lagi yang lain. Kita lihat apa saja yang ada di dalam tata kelola IT ini. Nah, sepertinya kurikulum kita masih belum lurus, masih kebolak-balik ya. Semester lalu kita belajar ITSM, padahal belum belajar tentang tata kelola. Sekarang tiba-tiba muncul risk management, muncul enterprise architect, padahal tata kelolanya belum juga dijelaskan. Makanya saya perlu menjelaskan ini dulu. Jadi paling tidak beberapa pertemuan di awal kita akan membahas dulu tentang apa yang dimaksud tata kelola IT, yaitu kita belajar tentang COVID. Nah, COVID ini banyak versinya, versi yang terakhir adalah COVID versi 2019. Ya. Nah, ini bukunya, ini buku COVID, ya. Kalau yang dua di atas, yang warna merah itu memang buku yang resmi dikeluarkan oleh ISAKA. Ya, ISAKA itu adalah suatu organisasi yang mengurusi masalah tentang tata kelola IT. Ya. Sementara turunannya macam-macam. Ya, ini sudah kita pelajari yang nomor 2 ini, yang warna ungu ini, ITLL, ketika kita belajar service management. Apalagi ada namanya enterprise architect. Nah, enterprise architect itu bisa pakai buku yang pertama ini, yang kuning pertama ini, atau pakai buku TOGAF. Nah, TOGAF itu adalah framework untuk enterprise architect. Nah, kan sekarang ini kan jam enterprise architect harusnya kan? Nah, nggak mungkin saya tiba-tiba langsung masuk ke TOGAF tanpa memahami apa itu dulu COVID. Kemudian kamu ada mata kuliah project management, manajemen proyek. Sudah belum? Manajemen proyek. Itu dengan, kalau tidak salah, semester ini, sekarang ini dengan Bu Tere yang ngajar. Semester 5 juga, kalau tidak salah. Ya. Nah, itu ada mata kuliah manajemen proyek, itu PMBOK. Jadi kalau kita mau belajar manajemen proyek, harusnya juga belajar lebih dahulu sebelumnya, ngerti dulu yang namanya COVID ini, atau tata kelola IT. Ya. Oke. Oke, jadi masih banyak lagi turunan-turunan yang lain. Ya.
Nah, kalau mau tahu apa itu tadi ISAKA, yang saya sebut ISAKA, buka saja halaman website ini, ya, www.isaka.org. Ya, itu adalah alamat website ISAKA. Ya, buku-buku ini juga ada di sana, tapi ada yang gratis, ada yang harus berbayar. Ya. Jadi, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar menggunakan COVID versi 2019. Ya, ini COVID versi terbaru. Apa itu COVID? COVID adalah framework atau kerangka kerja yang digunakan ketika kita mempelajari tentang yang namanya tata kelola IT. Ya, kelola. Nah, jadi banyak turunan dari tata kelola. Ya, seperti di sini ada NIST Cyber Security. Apa itu? Yaitu tentang ya security, keamanan, keamanan teknologi IT. Ya, ini juga harusnya sebelum belajar tentang keamanan IT, belajar dulu tentang COVID-nya. Ya. Oke. Materi yang sore ini itu tentang pengantar atau pengenalan atau introduction apa yang dimaksud dengan COVID. Ya, apa yang dimaksud dengan COVID. Ini materi kita sore ini, kita akan mengenal pertama ada yang disebut dengan Enterprise Governance of Information and Technology. Ya, itu istilah resmi untuk apa namanya? Dalam bahasa Inggris, istilah resmi dalam bahasa Inggris untuk tata kelola IT. Kemudian kita akan lihat bagaimana COVID akan bekerja sebagai framework. Framework itu artinya kerangka kerja tentang tata kelola INT. Di sini nggak disebut IT, tapi INT, Information and Technology. Jadi dipisah. Kalau dulu kita selalu nyebutnya IT, Information Technology, sekarang dipisah. Itu dua kata yang terpisah. Ya, informasi sendiri, teknologi sendiri. Kemudian siapa saja stakeholder atau para pihak yang berkepentingan dengan COVID. Kita akan lihat siapa saja pihak-pihak yang berurusan atau punya kepentingan dengan COVID. Dengan kata lain, inilah para pihak yang wajib paham COVID. Wajib paham COVID dalam sebuah organisasi tata kelola IT. Dan terakhir adalah tentang prinsip-prinsip dalam COVID. Oke. Yang pertama tentang Enterprise Governance of Information and Technology. Ya. Atau lebih tepatnya, kalau bahasa Indonesia, tata kelola perusahaan tentang informasi dan teknologi. Ya. Governance itu tata kelola enterprise perusahaan. Ya. Atau organisasi lah lebih tepat. Tata kelola organisasi tentang informasi dan teknologi. Kita mulai dulu beberapa cerita yang menjadi latar belakang. Ya. Kita tahu ketika perusahaan itu tumbuh, ya, tadinya perusahaan kecil, makin lama makin besar. Tadinya karyawannya sedikit, makin lama makin banyak. Ya, jadi orang yang bekerja awalnya sedikit, terus lama-lama tambah banyak. Bisnisnya yang tadinya barangkali, ya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu, awalnya barangkali cuma perusahaan kecil, bisnisnya cuma jualan roti misalnya. Tahu-tahu berkembang, nggak cuma roti, bahkan bisa macam. Kita lihat perusahaan sebesar apa namanya
eh, grupnya Salim Group ya, yang pemilik Bank BCA. Bayangin dia punya bank BCA, dia punya perusahaan makanan Indofood, ya, dia punya perusahaan penggilingan apa namanya, penggilingan gandum, yang terigu cap 3 roda itu punya dia. Perusahaan semen 3 roda dulu, sekarang udah ganti nama ya, sudah dibeli oleh orang lain, jual semennya dengan perusahaan semen. Bayangin, konglomerat yang awalnya cuma bisnis kecil, tiba-tiba jadi bisnisnya kayak gurita, luas kemana-mana. Jadi adanya pertumbuhan organisasi. Sudahlah barang tentu ketika perusahaan tumbuh besar, maka perpindahan karyawan, rotasi pegawai pun menjadi tinggi. Ya kalau kita kerja di perusahaan kecil, barangkali sekali diterima pegawai, taruh bagian apa nih? Di bagian administrasi, ya udah, terus di situ aja, nggak pindah-pindah sampai 20 tahun, 30 tahun. Ya karena urusannya cuma itu. Tapi kalau perusahaan besar, nggak mungkin karyawannya itu berada di satu tempat yang sama. Pasti akan ada pertukaran, rotasi, ganti, pindah. Ya, yang ini diangkat ke sana, yang ini pindah ke sini. Kemudian tadi saya katakan proyek atau programnya, ya. Jangan sampai ada perusahaan memiliki program kerja yang tidak selaras dengan strategi organisasi. Ya. Sudahlah barang tentu juga, makin besar tumbuhnya suatu perusahaan, maka biaya operasionalnya semakin lama semakin tinggi. Oke, keluar biaya tinggi itu nggak apa-apa, sepanjang memang itu diperlukan dan memang berdampak meningkatkan kepuasan pelanggan. Jangan sampai membayar gaji pegawai banyak, ya, membayar gaji pegawai tinggi, ya, jumlah pegawai banyak, gajinya tinggi-tinggi, namun pelanggan atau customer tetap saja tidak puas akibat kualitas layanan. Itu sudah kita banyak bahas ketika mempelajari tentang service management. Ya. Berikutnya, seringkali pimpinan atau manajemen suatu perusahaan itu tidak patuh pada aturan. Suka-sukanya aja. Aturan ada, standar aja ada, tapi tidak patuh mengikuti aturan. Akibatnya apa? Akibat melanggar aturan akan muncul resiko-resiko. Ya. Misal, contoh yang paling gampang. Pegawai boleh nggak kasbon? Seandainya diizinkan oleh perusahaan. Kasbon, ngambil gaji duluan, belum waktunya gajian ngambil gaji. Misalnya boleh. Misalnya. Ya. Tapi tidak patuh pada aturan. Apa syarat-syaratnya? Kasbon boleh, tapi harus ada berita acara. Supaya apa? Ketika waktu gajian, dihitung bahwa sudah pernah ngambil. Ya. Bayangkan orang kasbon, tapi tidak dicatat. Waktu gajian, gajinya utuh, kan lama hidup. Akhirnya apa? Muncul resiko kerugian di perusahaan. Itu saya kasih contoh yang paling mudah aja. Yang lain-lain kita belum ngomong tentang hilangnya duit miliaran, hilangnya pelanggan secara masif dengan jumlah yang sangat besar hanya gara-gara kita tidak patuh pada aturan. Akibat IT dipermainkan. Ya. Nanti itu akan muncul bidang ilmu namanya IT risk management. Makanya sebelum kita bahas tentang IT risk management, kita lihat dulu secara keseluruhan. Kenapa harus ada namanya tata kelola IT. Ya. Ini udah kelihatan ya tentang materi risk management-nya.
Berikutnya, data. Kita tahu semakin besar perusahaan, semakin luas bidang usaha suatu perusahaan, suatu organisasi, akan muncul data yang semakin banyak. Bayangkan kalau kita punya data yang tersebar, ya, ada di mana-mana datanya, seperti saya contohkan tadi, misalnya Bank BCA punya data, ya, kemudian perusahaan semennya punya data, kemudian Indofood-nya punya data, Indofood pun macam-macam kan, ya, ada yang untuk urusan Indomie-nya gitu. Boleh nggak kecampur data Indomie sama data Sarimi? Karena ternyata saya juga baru sadar, Indomie, Sarimi, sama satu lagi apa? Indomie, Sarimi, Supermi, itu sudah milik Indofood semua. Namanya aja beda, tapi pemiliknya sama. Nah, tentunya dia punya bisnis sendiri-sendiri kan? Antara Indomie sama Supermi itu punya bisnis yang jalan sendiri gitu. Sehingga data itu ada di mana-mana, data tersebar, seandainya tidak terpadu, apa yang terjadi? Maka data pasti tidak akurat. Nah, bayangkan kalau punya bisnis besar, tapi datanya tidak akurat. Kan repot. Berikutnya adalah adanya redundansi. Ya, redundansi, berulang-ulang, bertumpuk, ya, duplikasi, ya. Seandainya layanan-layanan atau produk-produk IT itu tidak standar. Masing-masing punya format sendiri-sendiri. Nah, misalnya, ya. Dan masih banyak faktor lain seperti infrastruktur IT yang tentunya sangat luas, ragamnya macam-macam, teknologinya banyak, ya. Itu semua harus ada yang mengelola dengan baik. Inilah alasan mengapa ya suatu organisasi, suatu perusahaan harus punya yang namanya tata kelola IT. Kamu bisa lihat di sini baru ada 8 contoh alasan. Sebetulnya ini hanya contoh saja. Kenyataan di lapangan lebih banyak lagi masalah-masalahnya. Bayangkan kalau tidak ada yang mengelola IT itu. Ya. Nah, kita nggak ngomongnya urusannya urusan perusahaan milik keluarga yang hanya bisnisnya punya toko, satu ruko misalnya, ya. Tapi kita bicara dalam skala yang jauh lebih. Inilah alasan mengapa dibutuhkan sesuatu yang kita sebut dengan tata kelola IT. Kenapa IT itu nggak sekedar dipasang, dicolokin, terus hidup mesinnya, alatnya, terus beres. Ya. Jangan bayangkan bahwa mengelola IT itu seperti beli komputer, colokin ke listrik, terus hidupkan. Pencet tombol on. Nggak begitu. Ya. Nah, inilah bedanya. Ya, kalau orang yang belajar ilmu IT hanya di level diploma ke bawah misalnya, atau yang hanya sekedar kursus-kursus misalnya. Mereka taunya komputer hidup, dicolokin, nyala, beres. Kita yang di level sarjana tentunya harus memahami IT jauh lebih luas lagi. Oke? Ini ada beberapa contoh ya bagaimana perusahaan-perusahaan tidak memiliki tata kelola atau belum dibuat dengan baik tata kelola. Kita tahu ada perusahaan namanya Dell. Dell itu perusahaan komputer. Jadi Dell ini ya salah satunya dia jualan laptop. Juga masih banyak lagi yang lain-lain macam-macam. Ya, Dell ini karena luasnya perusahaan, dia punya kantor cabang di banyak negara,
dia banyak juga membeli perusahaan-perusahaan di negara-negara lain, ya. Tidak selalu ketika dia datang ke satu negara, dia mulai dari nol, tidak selalu. Terkadang dia bukan mendirikan perusahaan dari awal, tapi membeli perusahaan yang sudah ada di satu tempat. Ya tentunya perusahaan itu kan sudah berjalan, sudah punya alat, sudah punya bisnis, sudah punya karyawan, sudah punya teknologi IT yang digunakan di sana, tiba-tiba harus bergabung ke perusahaan lain. Katakanlah dia induknya di Amerika, di perusahaan di Indonesia, mendirikan Dell Indonesia. Kemudian dia juga mendirikan Dell yang ada di Thailand. Dia mendirikan Dell yang ada di Korea misalnya. Itu kalau cara kerjanya sendiri-sendiri, bagaimana mereka punya sistem kerja yang baik? Inilah terjadi. Tidak ada konsolidasi antara manajemen, IT, dan pimpinan bisnis. Sehingga menghambat kemampuan organisasi untuk berubah. Ya, ini yang terjadi. Ya. Ini adalah karena mereka tuh punya sistem yang banyak, yang beragam. Berikutnya Intel. Kita tahu Intel. Intel perusahaan pembuat prosesor untuk komputer. Nah, masalahnya Intel ini memang asalnya perusahaannya ada di Amerika, karena ini perusahaan asal Amerika. Tapi kalau dia membuat pabriknya, kantornya di Amerika semua, Amerika tuh mahal biaya. Alhasil apa? Dia cari tempat yang biayanya murah. Salah satunya apa? Di India. Di India. Dan ternyata dia bikin kantor, bikin perusahaan di India, nggak satu tempat. Itu penyebar, ada di mana-mana. Ya memang India salah satu negara yang terkenal memiliki manusia dengan kemampuan IT yang hebat, tapi gajinya murah. Daripada dia gaji orang Amerika, dia lebih baik gaji orang India, karena bisa digaji lebih murah, tapi otaknya sama pintarnya dengan orang Amerika. Hebatnya orang India. Ya. Nah, bayangkan, Intel itu ada kantor di 60 negara. Di 60 negara, tapi yang paling banyak di India. Jumlah karyanya 80.000 lebih. Saking banyaknya jumlah karyawan. Kemudian, penyebab yang lain adalah rencana strategis perusahaan dikembangkan tidak berdasarkan perencanaan bisnis dan IT yang terpadu. Sehingga, apa masalah yang mereka hadapi? Mereka punya data yang tersebar. Jadi sudah kita bahas tentang data yang tersebar. Bagaimana manajemen puncak, top manajemen, CEO-nya Intel, ya, bisa dengan mudah memahami data kalau tiap kantor punya format data yang beda-beda. Misalnya, contoh sederhana ya, format aja beda udah bingung cara bacanya. Ini data tersebar, tidak lengkap, tidak akurat, sulit diakses. Ya, masih banyak lagi yang lain. Ini yang perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya. Ada anak perusahaan PLN, namanya PJB, Pembangkit Jawa Bali. Ini perusahaan, sebenarnya statusnya anak perusahaan PLN. Tapi, saking tidak jelasnya visi misi perusahaan, karena dia ini lebih banyak dipengaruhi oleh PLN-nya, timbang dia eksis berdiri sendiri gitu loh. Harusnya, walaupun statusnya anak perusahaan, tapi dia harus eksis sendiri gitu, karena dia adalah sebuah entitas bisnis. Jadi ini kadang-kadang ada kasus itu kasus PT PLN sebagai induk perusahaan, atau kasus PJB sebagai anak perusahaan. Ya, tiba-tiba mutasi pegawai.
Ini yang dipindahin ini pegawai PJB atau pegawai PT PLN. Kenapa? Yang bayar gajinya siapa? PLN-nya sebagai induk perusahaan atau PJB sebagai anak perusahaan yang bayar gaji. Ini nanti masuk biaya siapa? Dicatat dalam cost-nya siapa? Termasuk data, itu datanya siapa nih? Data induk perusahaan atau data dari anak perusahaan. Nah, masih kecampur-campur. Kenapa kecampur-campur? Karena visi, misi, dan strategi perusahaan masih belum beres. Jadi nggak aneh kalau PLN Indonesia itu setiap tahun dengar cerita masih rugi, karena memang nggak jelas. Padahal rugi dari mana PLN itu? Aneh rasanya PLN itu rugi. Memang ada orang nggak mau beli listrik? Hah? Telkom, ini pengalaman saya di pensiunan Telkom. Telkom itu, kalau kamu saya tanya, Tris, mau pasang telepon nggak di rumah? Kamu bilang, enggak, Pak. Ada punya HP. Iya kan? Artinya masih ada orang nggak bilang, saya nggak mau beli produknya Telkom gitu. Karena saya udah punya HP. Ya. Itu aja masih untung. Masa PLN rugi gitu loh. Aneh kan? Memang ada orang yang bilang, saya nggak mau pasang listrik. Iya. Kenyataannya mau harga berapa pun tetap kita beli sekarang ini kan. Kadang-kadang kita sadar nggak sadar, ternyata harga PLN itu udah naik terus. Itu akan terasa kalau kita yang pasca bayar, yang berlangganan. Iya. Tapi kalau yang beli pakai token mana terasa, atau habis saja token kan. Iya. Kamu nggak tahu kan harganya sudah naik. Karena tahunya selama ini beli token 100.000. Ya. Nah, 100.000 dapat per KWH kan nggak pernah tahu. Ini ya dampak dari perusahaan yang nggak punya tata kelola yang baik. Ini sudah dibenerin kalau sekarang. Kalau dulu iya, ya. Jadi PLN itu sudah mulai membaik sekarang. Masih yang lain Pertamina, ya sama lah penyakit Pertamina sama PLN itu. Heran kan kalau Pertamina terugi, saingan nggak ada. Iya. Memang ada kompetitor ya di Indonesia. Nggak ada saingannya. Kita beli minyak, beli gas semuanya ke Pertamina. Masih monopoli, kok bisa rugi? Kenapa bisnisnya masih nggak untung gitu loh ya? Ya, ini FIF. FIF ini perusahaan leasing motor. Kalau kita mau beli motor cicilan. Ini anak perusahaannya Astra. FIF. Nah, dia pikir kalau dia kasih gaji karyawan itu pasti akan loyal. Ya. Dia pikir orang yang tergila-gila mau kerja sama dia, mentang-mentang dia perusahaan Astra misalnya. Dia pikir karyawan dia, IT-nya itu nggak bakal pindah. Dulu ya, dulu. Begitu sekarang, ketika startup berdiri seperti jamur di mana-mana, akhirnya apa? Kebutuhan pegawai IT menjadi sangat tinggi. Contoh seperti Gojek. Gojek itu berani bayar mahal kalau ada orang yang punya pengalaman kerja tinggi sebelumnya, terus mau pindah ke dia. Dia berani bayar gaji tinggi. Maka tidak heran banyak karyawan IT di FIF ini yang berhenti kerja dari dia. Berhenti, pindah ke perusahaan-perusahaan yang lain. Apa yang terjadi?
ternyata programmer-programmer yang tadinya bekerja di FIF itu nggak punya sistem dokumentasi yang baik. Artinya apa? Mereka kerja, nyimpen ilmunya di otak masing-masing. Ada catatan atau dokumentasi. Begitu orang itu berhenti, pindah, maka semua aplikasi yang tadi dibuat oleh orang itu tidak jelas siapa lagi yang mengelolanya. Persoalannya adalah bisnis mereka ini bisnis kredit motor kan FIF. Begitu mereka rekrut pegawai baru yang tidak ngerti, dikiranya dokumentasinya standar-standar saja, ternyata masih banyak dokumentasinya itu yang hanya diketahui oleh si pegawai yang tadi membuat aplikasi itu. Nah, suatu kesalahan saja seorang pegawai baru yang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba misalnya sengaja mendelete atau menghapus suatu file misalnya. Itu langsung semua dokumen-dokumen yang ada di dalam sana tuh tiba-tiba langsung hang dan hilang. Bayangin, sistem di FIF itu pernah terjadi mati dalam waktu 1 jam, duitnya hilang 3 miliar. Duit catatan kredit motor. Kebayang nggak? Ada orang baru nyicil sekali, tiba-tiba jadi lunas. Bagus kalau itu. Perusahaannya yang rugi. Yang repot itu kalau orang sudah lunas, tiba-tiba ditagih seolah-olah belum lunas. Karena database-nya rusak. Database-nya rusak. Itu akibat apa? Mereka nggak punya tata kelola. Nggak punya tata kelola yang baik. Bagaimana cara memanajemenin IT. Jadi selama ini pengelolaan IT di FIF itu tergantung di orang. Orangnya ada, aman. Orangnya berhenti, sudah bubar. Maka harus ada sistem. Sistem tata kelola IT itu artinya ada cara manajemen mengelola IT yang baik. Tergantung di sistem, bukan tergantung pada orang. Orangnya boleh berhenti, orangnya boleh diganti, orangnya boleh ditukar, tapi sistemnya tidak berubah. Karena nanti ada kaitannya dengan resiko. Nah, maka kita akan belajar namanya IT Risk Management sebagai turunan dari sini. Kita akan belajar namanya Enterprise Architect sebagai sebuah blueprint perencanaan. Ya, bagaimana membuat perencanaan sehingga kalau ada blueprint-nya, siapapun orang yang melaksanakan tinggal buka dokumennya. Mana dokumennya? Ya, pegawai baru, mungkin dia nggak sempat ketemuan dengan pegawai lama yang berhenti. Kalau masih sempat ketemuan bagus sih. Ya, jadi pegawai baru diterima sekarang, pegawai lamanya baru berhenti bulan depan. Artinya apa? Ada waktu sebulan untuk memindahkan ilmunya gitu loh. Tapi kalau yang sudah berhenti duluan yang diterima belum ada, gimana? Nah, tentunya orang yang baru datang, kalau ada dokumen Enterprise Architect, dia tinggal buka dokumennya, dia pelajari, oh begini maksudnya, langsung paham. Nah, itu sebab kita nanti akan belajar mata kuliah Enterprise Architect. Nah, bisa dilihat ya, kenapa saya lebih dahulu memasukkan materi tentang COVID ini sebelum kita mempelajari detail masing-masing, baik Enterprise Architect maupun tentang IT Risk Management. Jadi, ketika kita mempelajari yang namanya tata kelola IT, ya, yang sekarang istilahnya adalah EGIT. Ya, jadi kalau kamu ketemu tata kelola IT, ada dosen-dosen lain yang nyebut tata kelola IT. Ya. Kalau saya nggak salah, di semester yang lalu saya sempat singgung juga, ya, di ITSM saya lihat ada materi kelasnya Pak Faisal, ada ngebahas tentang tata kelola, sehingga saya sempat nyinggung tentang tata kelola juga sedikit. Nah, jadi kalau sekarang istilahnya bukan lagi
IT governance, ya, atau tata kelola IT, tapi istilah yang lengkap itu disebut EGIT. EGIT itu singkatan dari Enterprise Governance of Information and Technology, INT. Jadi, governance artinya tata kelola, enterprise artinya perusahaan. Ya, jadi tata kelola perusahaan tentang informasi dan teknologi. Oke. Nah, di sini dikatakan dalam EGIT ini dia akan ada dua hal. Pertama akan ada proses, yang kedua akan ada struktur. Jadi EGIT itu mengandung dua hal. Ada proses dan ada strukturnya. Jadi proses dan struktur itu akan membentuk EGIT, di mana hasilnya akan melahirkan sebuah mekanisme yang saling berhubungan. Ini disebut dengan relational mechanism. Mekanisme yang Saling berhubungan. apa yang berhubungan? Segala sesuatu yang ada di dalam organisasi, ya, segala sesuatu yang ada dalam organisasi yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan apa yang mungkin apa? Yang memungkinkan baik orang bisnis maupun orang IT dapat bekerja sama. Jadi relational mechanism itu maksudnya adalah mekanisme, ya, mekanisme hubungan yang memungkinkan kedua belah pihak, baik orang bisnis maupun orang IT, dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya. Jadi kita nggak bertengkar antara orang bisnis sama orang IT. Kenapa bertengkar? Ya biasanya orang bisnis bilang, oh minta fasilitas ini, minta teknologi ini, minta alat ini. Contoh misalnya kamu kerja di front office. Status kamu orang IT atau orang bisnis? Sebagai front office. Hah? Bisnis, Pak. Orang bisnis, karena kamu akan melayani pelanggan kan? Iya. Kamu bilang, pokoknya, kan pakai kalimat pokoknya harus ada komputer di front desk, supaya kami mudah melayani pelanggan. Terus kata orang IT, nggak bisa. Ngapa? Nggak ada kabel LAN ke sana, nggak ada jaringan internet ke situ. Nggak bisa. Kabelnya nggak nyampe. Hub-nya habis. Akses point-nya nggak kuat. Yang satu ngomong kepentingan bisnis, yang satu ngomong kepentingan teknologi. Dan biasanya kita pakai bahasa sendiri-sendiri. Nah, itu yang ribut. Karena kita nggak punya mekanisme, kita nggak punya cara yang dapat membuat orang bisnis dan orang IT itu kerja bersama-sama. Jadi sekali lagi ya, kenapa kita butuh EGIT ini? Supaya ya nanti kita punya mekanisme kerja yang saling berhubungan, yang memungkinkan kedua belah pihak, baik orang bisnis maupun orang IT dapat saling bekerja sama dengan melaksanakan tugas masing-masing. Ya, nah itu. Jadi nanti kita lihat dalam EGIT akan ada proses, akan ada struktur. Betul. Oke. Jadi dengan demikian, ya, dengan demikian, mari sama-sama kita pahami bagaimana harus kita memandang EGIT ini. Bagaimana cara kita memandang tata kelola IT. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa EGIT ini adalah sarana
agar kita dapat melakukan penyelarasan. Ya, di sini dalam bahasa Inggrisnya alignment. Penyelarasan. Apa yang perlu diselaraskan? Yaitu menyelaraskan antara kepentingan bisnis selaras dengan kepentingan IT. Ya. Supaya apa? Kenapa harus selaras? Supaya sama-sama dapat menciptakan sebuah nilai. Ya, value. Nggak ada gunanya punya teknologi canggih kalau tidak jelas manfaatnya. Buat apa kita punya barang canggih-canggih kalau nggak bisa digunakan? Nah, jadi penyelarasan antara kepentingan bisnis dan kepentingan IT itu akan menciptakan nilai yang dapat dinikmati bersama. Nah, tentunya kalau orang bisnis pada akhirnya ingin mencapai tujuan bisnis, yaitu perusahaan jadi untung. Sementara IT sendiri sebagai teknologi penyedia layanan akan membuat teknologi yang dia sediakan dapat digunakan oleh orang bisnis. Nah, jadi disinilah pentingnya memahami yang namanya tata kelola IT. Ya, jadi mari sama-sama kita menyatukan pendapat bahwa EGIT atau tata kelola IT itu pada prinsipnya adalah penyelarasan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan teknologi agar dapat menciptakan nilai. Nah, nilainya apa terserah. Ya, pokoknya ada nilai yang bisa dihasilkan. Oke, ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Kita lanjutkan berikutnya setelah memahami apa yang dimaksud dengan tata kelola IT atau EGIT, ya, apa manfaatnya? Ya. Nah, tidak jelas manfaat pertama adalah menciptakan nilai. Ya, menciptakan nilai. Jadi kalau ada misalnya di tempat kerja kamu, di sana misalnya dibeli sebuah alat yang canggih, yang mahal, beli komputer mahal. Ya, beli komputer itu gampang, ya, asal ada duitnya. Tapi seringkali kita itu sibuk pada proyek belinya. Tidak sedikit proyek-proyek pemerintah khususnya belinya semangat, kapan barangnya sudah datang, nggak tahu nak digunakan untuk apa. Tapi nggak ada nilai yang diciptakan. Kenapa? Karena tidak ada keselarasan antara bisnis dengan IT. Tiba-tiba barangnya datang, gunanya untuk apa? Belum direncanakan. Nah, artinya bisnis dulu harusnya merencanakan. Dia membutuhkan apa, nanti teknologi yang menyediakan. Yang kedua adalah namanya risk optimization, mengoptimasikan resiko. Nah, ini akan nyinggung masalah IT risk management, ya, mata kuliah kita selanjutnya. Ya. Jadi, ketika kita sudah menyusun sebuah tata kelola yang baik, sudah barang tentu kita akan mengoptimasikan resiko agar seminimal mungkin. Ya. Nggak mungkin kita itu membuat sebuah tata kelola di mana di dalam tata kelola kita tidak perhatikan resiko. Kamu mau buat rumah, ya, perlu tata kelola nggak? Iyalah. Kira-kira kalau saya mau bangun rumah, tanah rumah saya itu rendah apa tinggi? Kenapa? Ada risiko banjir nggak? Iya. Kalau masih punya banyak pilihan, tanah kita banyak, kita pacak milih tanah yang paling bagus tempatnya.
Tapi kalau nggak punya pilihan lagi, yang ada cuma itulah. Musim hujan sekarang ini kira-kira gimana caranya hujan boleh hujan, air boleh pasang, tapi rumah jangan banjir. Kenapa? Karena kita ketika menata rumah kita sudah memasukkan unsur manajemen resiko. Ya, tentunya kalau kita membangun rumah di tanah yang lembek, fondasinya bagaimana? Kalau kita membangun rumah di wilayah yang kira-kira mungkin tergerus oleh erosi misalnya, bagaimana? Kan nggak semua rumah harus dibuat dinding beton. Tapi kalau kira-kira dinding itu bakal longsor, ya harus dicor. Nah, itu yang namanya manajemen risiko. Nah, begitu juga dalam dunia IT. Ya, nggak tiba-tiba pasang. Ya. Paling tidak kita kalau masang alat-alat komputer itu ada muncul pertanyaan, di sini PLN-nya bagus nggak? Listriknya bagus nggak? Kata kawan, di sini pokoknya 2 hari sekali mati. Misal. Ya, apakah kita akan mendiamkan alat-alat IT kita juga mati hanya karena PLN mati? Tentunya tidak. Kita sudah punya manajemen risiko bahwa di sini harus ada yang namanya UPS, misalnya. Jadi kalau listrik mati, komputernya nggak ikut mati. Kalau lama matinya, UPS nggak cukup, karena UPS biasanya setengah jam. Biasanya. Setelah setengah jam, habis baterainya. Maka, oh di sini harus ada genset. Nah, itu bagian dari tata kelola. Di mana resiko sudah dipertimbangkan. Dan yang terakhir, manfaat dari adanya tata kelola IT adalah namanya optimasi sumber daya. Apa itu optimasi sumber daya? Segala sesuatu yang kita punya dimaksimalkan manfaatnya. Semua kapabilitas atau kemampuan alat kita maksimalkan. Ya. Itulah yang dimaksud dengan tata kelola IT dengan segala macam bentuk manfaatnya. Jadi di sini ada 3 kelompok besar manfaat. 1, merealisasikan manfaat. Ini manfaatnya akan muncul berupa penciptaan nilai. Yang kedua, akan ada manajemen resiko, di mana resiko dioptimasi. Yang di sini kalau namanya optimasi bukan dimaksimalkan, tapi diminimalkan. Ya. Yang ketiga adalah optimasi sumber daya. Di sini maksudnya sumber daya dimaksimalkan pemanfaatannya. Jadi terbalik ya, istilah optimasi pada risiko sama optimasi pada resource, pada sumber daya. Kalau pada risiko yang dimaksud optimasi adalah diminimalkan, sementara pada sumber daya optimasi dimaksud adalah dimaksimalkan. Maksimal. Ya, itu tadi bagian pertama, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan tata kelola IT. Ya. Nah, setelah kita tahu apa yang dimaksud tata kelola IT, sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu kita mengenal yang namanya COBIT. Apa itu COBIT? COBIT adalah framework atau kerangka kerja untuk tata kelola. Ya, framework atau kerangka kerja untuk EGIT. Tadi kita masih ngomong EGIT secara umum, tata kelola IT secara umum. Nah, sekarang untuk melakukan tata kelola, kita pakai kerangka kerja. Kerangka kerjanya namanya COBIT. Ya. Apa itu COBIT? COBIT adalah framework atau kerangka kerja. Untuk apa? Untuk mengelola.
governance ya, Mm-mm. untuk mentata, mengelola, governance and management. Jadi ini dua hal yang berbeda dalam bahasa Inggris. Ada arti sendiri apa itu governance, apa arti sendiri itu manajemen. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sering dianggap sama maksudnya. Ya Mm-mm. tata kelola itu ya manajemen, mengelola gitu. Padahal dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ya. Jadi tata kelola itu prinsip-prinsipnya, manajemen itu proses-proses. Ya. Apa yang ditata, apa yang dikelola, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan teknologi dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Itulah yang disebut dengan COVID. COVID. COVID adalah kerangka kerja. Nah, tadi saya katakan ya, COVID mendefinisikan dua hal yang berbeda. Satu governance, satu manajemen. Mm-mm. Ya, dia memisahkan dua hal tersebut. Itu yang saya bilang tadi, kalau dalam bahasa Inggris, itu dua kata yang berbeda maksud dan maknanya. Tapi kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia, seringkali dianggap sama. Mm-mm. Governance artinya tata kelola, ya manajemen artinya tata kelola juga kalau bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini dikatakan COVID ya sebagai sebuah framework, dia punya pembedaan yang jelas, ya. Clear distinction. Dia membedakan secara jelas antara yang disebut governance dan manajemen. Apa itu governance, apa itu manajemen? COVID dia secara jelas membedakan dua hal tersebut. Governance stakeholder. Karena nanti yang satu governance, yang satu manajemen, itu akan memiliki aktivitas-aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. Makanya itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Maka dia punya istilah yang berbeda, satu governance, satu manajemen. Ya, tapi itulah tadi saya katakan, sayangnya dalam bahasa Indonesia seringkali dianggap sama terjemahannya itu. Mm-mm. Makanya kadang-kadang saya lebih suka menggunakan buku dan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, bahkan slide-slide dalam bahasa Inggris, ketimbang harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mm. Jadi yang pertama governance itu apa? Governance itu memastikan bahwa apa yang diperhatikan? Satu, kebutuhan stakeholder, kebutuhan para pihak yang berkepentingan. Mm-mm. Yang kedua, kemana arah prioritas. Dan yang ketiga, governance itu dia lebih mengarah kepada kinerja atau performance dan compliance. Compliance kesesuaian. Kesesuaian apa? Kesesuaian dengan standar dan aturan. Kalau performance itu begini contohnya, performance itu. Anda dikasih target 100. Anda tercapai 100, bagus. Anda dikasih target 100, tercapai 120, hebat, excellent, dapat bonus. Nah, itu performance namanya. Kalau compliance itu, Anda bekerja pakai aturan. Sesuai aturan nggak? Itu compliance. Masuk kerja itu ada aturan nggak? Ada, Pak. Paling tidak ada jam masuk, ada jam pulang. Itu kalau kita sesuai dengan aturan jam masuk, jam pulang, itu artinya compliance. Tapi kalau performance, masuk nggak? Oh, masuk, tapi masuknya jam 11. Itu dia performance-nya ada, tapi tidak compliance. Nah, itu bedanya ya, performance sama compliance. Jadi kalau governance itu perhatiannya ke arah sana. Yeah. Sementara kalau manajemen
Manajemen ya kita tahulah bahwa manajemen itu kan plan, Wah, betul. organize, leading, controlling. Planning, Iya. organizing, leading, controlling. Ya. Jadi lebih kepada fungsi-fungsi manajemen. Hmm. Siapa orangnya? Harusnya juga berbeda. Mm-mm. Manajemen tuh ya yang duduk di manajemen tentunya, ya. Nah, apa yang diurus oleh COVID, apa yang tidak diurus oleh COVID. Jadi kalau ditanya apa itu COVID, COVID adalah kerangka kerja untuk governance dan manajemen daripada information and technology. Ya. Jadi di COVID tidak akan ada penjelasan lengkap tentang keseluruhan IT dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi COVID itu hanya tentang sebuah kerangka kerja. Artinya apa kerangka kerja? Kerangka kerja itu konsep-konsep besarnya aja. Mm-mm. Konsep-konsep umumnya aja. Prinsip-prinsipnya saja. Ya. Dia tidak detail lengkap, tidak. Mm-mm. Maka tidak dikatakan full description, tidak penjelasan lengkap, bukan. Ya. Dia hanya sebuah kerangka kerja saja. Ya. Kalau masih ingat pelajaran mengarang waktu SD, ya. Si Pak. Nah, kalau mengarang itu kan ada pokok-pokok pikiran. Nah, itu kerangka Mm-mm. kerja namanya. Ya. Iya. Kalau kita nulis skripsi, maka bab 1 apa? Iya. 1.1 itu apa? 1.2 itu apa? Nah, itu namanya kerangka kerja. Isinya, ya Mm-mm. wallahu a'lam, nggak dibahas. Jadi tidak ada penjelasan lengkap. Jadi hanya garis besarnya aja. Nah, itu disebut framework. Ya. Iya. Yang kedua, COVID menjelaskan tentang komponen-komponen yang harus ada ketika kita membangun suatu sistem tata kelola. COVID menjelaskan komponen-komponen. Mm-mm. Sebaliknya, COVID bukan framework untuk menjelaskan proses-proses bisnis, tidak. Sini COVID is not. Ya, bukan untuk menjelaskan bisnis proses, tidak. Jadi COVID cuma bilang, harus ada A, B, C, D, E. Nah, itu harus ada komponen-komponennya. Tapi bagaimana komponen itu bekerja, nggak dijelaskan. Mm-mm. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita ngarang, pokoknya bab 1 isinya pendahuluan. 2, latar belakang. 3, rumusan masalah. Nah, itu kan komponen-komponen namanya. Isi lengkapnya nggak Mm-mm. dibahas. Itu namanya komponen-komponen. Yang ketiga, COVID menjelaskan yang disebut design faktor. Faktor-faktor yang harus ada ketika kita merancang suatu sistem tata kelola yang baik. Jadi ada namanya komponen, ada yang namanya design faktor. Mm-mm. Nanti kita lihat yang dimaksud komponen apa, yang disebut design faktor itu apa. Dan yang terakhir, COVID itu hanyalah sebuah guidance. Guidance artinya petunjuk yang bersifat fleksibel. Jadi COVID itu tidak kaku, fleksibel. Mm-mm. Jadi dia hanya bersifat petunjuk garis besar. Bahwa nanti harus bagaimana isinya, silakan Anda sendiri yang melengkapi. Kira begitu bahasa gampang. Jadi dia bukan harus begini, tidak.
Dia hanya ngajari kita prinsip-prinsipnya aja. Dan itu bersifat fleksibel. Ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa kita belajar menggunakan COVID versi 2019. Ya. Nah, sebelumnya sudah pernah ada COVID versi-versi sebelumnya. Ya. Mulai tahun 95, 96, 97, 98, ya. Dan seterusnya, yang biasanya dulu-dulu dia pakai nomor urut. Jadi ada COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4, ya, COVID-5. Nah, setelah COVID-5, revisinya nggak pakai nomor lagi, tapi langsung mengikuti tahun. Yaitu COVID tahun 2019, itu yang paling akhir. Ini bisa dibaca sendirilah. Seperti saya katakan tadi, kalau pengen lengkap, buka websitenya ISAKA. Ya, ISAKA. Ini ada www.isaka.org/COVID. Ya, ada lengkap. Dari buka aja. Ya. Iya, Pak. Kalau dulu-dulu COVID itu ada COVID-1, COVID-2, COVID-3, ya. Tahun 2005 tuh COVID-4, COVID-5 2012. Kemudian revisi terakhir tahun 2019, ya bukan disebut COVID-6, tapi kita sebut COVID 2019. Ya. Ini evolusinya, ya. Sejarahnya. Ya, tadi yang saya bilang tadi, COVID-1, COVID-2, 3, 4, 5, terakhir COVID 2019. Nah, itu juga perubahan namanya. Kita lihat, kalau COVID-1, orang nyebutnya bukan COVID, tapi lebih sebut audit IT. Jadi seolah kalau kita menggunakan COVID, untuk apa COVID? Untuk mengaudit. Dulu audit. Terus berubah jadi COVID-2. Karena audit itu kesannya memeriksa. Meriksa itu apa? Memeriksa itu apa? Prinsip meriksa itu apa? Meriksa, mengecek, Pak. Meriksa itu nyari kesalahan. Iya. Jadi kalau saya mengaudit kerja kamu, saya itu sebenarnya memeriksa ada yang salah ada kerjaan kamu. Makanya orang takut diaudit, takut ketemu kesalahan. Nah, makanya kemudian istilahnya diubah, tidak audit, berikutnya adalah kontrol. Kontrol itu apa? Kontrol itu bukan mencari kesalahan. Namanya kontrol itu pengendalian. Maksudnya apa? Kontrol itu memastikan tidak terjadi kesalahan. Jadi kalau misalnya Tris kerja, saya auditor, saya mengaudit, maka tugas saya mencari kesalahan kamu. Ada yang salah nggak? Maka orang takut diperiksa, takut ketemu kesalahan. Tapi kalau saya datang mengontrol, Tris, saya datang ngontrol nih. Nah, jadi tugas ngontrol itu apa? Mengingatkan jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai terjadi kesalahan. Ya, jadi bisa dipahami ya bedanya kontrol sama audit. Iya, Pak. Kontrol itu mengingatkan jangan sampai terjadi kesalahan. Tapi kalau audit menemukan kesalahan. Nah, itu prinsip di COVID-2. COVID-3, kita nggak cuma ngomong tentang pengendalian atau kontrol saja. Karena tidak mungkin tiba-tiba kita ngontrol orang kalau tidak diawali dengan rencana yang baik. Kita ingat, manajemen itu ada 4 fungsinya. 1, dimulai dari planning, rencana. Suatu rencana disusun dengan baik. Habis itu diapakan? Dilaksanakan. Maka akan ada pengorganisasian.
Dalam proses pengorganisasian membutuhkan kepemimpinan atau leadership. Nah, kalau sudah jalan planning, organizing, leading, baru kita melakukan yang namanya controlling. Maka manajemen itu lebih lengkap, nggak tiba-tiba ngontrol. Nah, itulah prinsip COVID 3. Selanjutnya berkembang COVID 4, baik 4.0 maupun 4.1. Ya, tahun 2005 dan 2007. 4.1 itu 2007. Ya. Sebenarnya di COVID 3 dengan fungsi manajemen sudah cukup, tapi ternyata manajemen saja masih belum sempurna. Itu sebab tadi COVID membedakan mana manajemen, mana governance. Nah, jadi selain manajemen, di COVID 4 juga ditambahkan governance. Karena kalau hanya COVID 3 yang hanya ngurusin manajemen, maka dia hanya berurusan dengan pihak-pihak yang menjadi manajemen. Tapi dia tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak masuk dalam manajemen. Contoh tadi, kita lihat. Ya. Governance tadi ada namanya stakeholder. Iya. Misalnya, sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan. Manajemennya siapa? Pasti manajemen itu adalah direktur, ya, manajer, siapapun lah yang masuk dalam pimpinan-pimpinan di perusahaan. Itu manajemen. Tapi kalau komisaris? Itu. Masuk nggak? Tentunya tidak, karena dia bukan manajemen. Komisaris itu pemegang saham. Iya. Pelanggan? Bukan. Pelanggan masuk juga nggak? Di mana manajemen? Ya tentunya Bukan. tidak. Tapi pelanggan adalah salah satu stakeholder dari sebuah perusahaan. Jadi selama ini kalau di COVID 3, urusan manajemen IT hanya melihat kepentingan pejabat saja. Nah, tapi kalau kita sudah ngomong governance, juga memasukkan unsur kepentingan stakeholder. Tinggal siapa stakeholdernya. Bisa komisaris perusahaan, bisa pemerintah, bisa pelanggan. Intinya yang disebut stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan. Nah, ya, sehingga karena sudah sangat luas, maka akan muncul aspek-aspek lain selain urusan internal perusahaan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang para pihak yang ada di luar perusahaan, ya, misalnya komisaris, ya, pelanggan, pemerintah, dan sebagainya, itu akan ada hubungan dengan value yang tadi sudah kita bahas. Value itu akan ada nilainya, ya, sama juga value. Ya, namanya value itu nilai, arti value itu nilai. Nah, nilai suatu perusahaan, ya, itu ada istilah dalam ilmu ekonomi namanya valuasi. Valuasi itu adalah nilai real perusahaan di lapangan. Contohnya misalnya begini. Kita semua tahu Coca-Cola, ya. Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau kita hitung harga pabriknya, harga mesin-mesinnya, harga tanahnya, gedungnya, itu barangkali harganya kalau kita mau beli, kalau kita hitung harga mesin, alat, tanah, gedung, itu paling-paling 2 triliun US dollar. Tapi begitu kita bilang ke yang punya, aku beli ya perusahaan kau, dia bilang oke, asal Anda sanggup beli. Apa? 300 triliun dolar. Loh, kok mahal sekali?
Tadi sudah saya hitung loh harga tanahnya berapa, bangunan berapa, gedung berapa, mesin berapa. Nggak segitu. Ternyata yang mahal itu apa? Bukan Ini. gedungnya, bukan tanahnya, bukan barangnya. Yang mahal itu apa? Mereknya. Mm-mm. Karena di dunia ini nggak ada orang nggak kenal Coca-Cola. Pergilah ke ujung dunia manapun ada Coca-Cola. Nah, itu namanya valuasi. Nah, salah satu yang bisa menimbulkan valuasi itu namanya adalah IT. Jadi perusahaan yang punya IT akan punya nilai yang tinggi. Ini menjadi concern pada COVID-4 dan COVID-41. Juga di COVID-4 dan 41 sudah dimasukkan unsur risk IT, resiko. Nah, jadi kamu sudah tahu ya sejarahnya, kenapa kita harus belajar mata kuliah IT Risk Management. Mm. Karena risk atau resiko IT sudah masuk dalam COVID sejak tahun 2005 ketika COVID diupdate dari COVID-3 menjadi COVID-4. Mm-mm. Ya. Kapan? Tahun 2009. Artinya itu di COVID setelah COVID-41. Orang sadar bahwa dalam IT akan muncul resiko, maka resiko itu harus dikelola dengan baik. Ya. Kemudian di COVID-5 tahun 2012 juga sudah dikenal istilah yang lebih lengkap. Nggak cuman manajemen, nggak cuman governance. Lihat, awal tadi cuman audit, kemudian ditambah menjadi kontrol. Kontrol dikembangkan, dilengkapi jadi sempurna. Manajemen, karena ada plan, organizing, leading, dan controlling. Nah, kemudian muncul namanya governance. Nah, setelah itu di COVID-5 diperkenalkan istilah governance of enterprise. Jadi tata kelola perusahaan. Nah, khusus di COVID 2019, COVID yang terakhir, istilah yang tadinya enterprise governance dipecah, ada information, ada Teknologi. dipisah. Ya. Jadi apa kelebihan COVID 2019? Ya, kamu bisa baca di sini ada beberapa hal penyempurnaan tentunya ya. Pikir tidak terlalu penting kita pelajari, intinya kamu tahu bahwa 2019 yang terbaru, jangankan yang terbaru, artinya dari yang awal saja kita bisa lihat ya semua ini perkembangan, baik dari COVID-1 sampai yang terakhir selalu bersifat penyempurnaan. Ya, selalu bersifat penyempurnaan. Apa saja yang disempurnakan banyak ya. Ya, macam-macam lah. Saya pikir enggak. Karena kita bukan pelajaran utamanya, tapi yang penting tahu tentang COVID intinya ada penyempurnaan. Dia lebih fleksibel, lebih terbuka, ya, bersifat preskriptif ya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa COVID 2019 yang terakhir itu pada prinsipnya adalah COVID-5 yang dikembangkan. Asalnya COVID-5. Di input COVID-19 itu adalah COVID-5. Kemudian ditambah dengan standar framework regulasi. Ditambah dengan kontribusi dari masyarakat, ya, masyarakat pengguna IT. Ya. Maka jadilah COVID 2019. Nah, ketika dibuat COVID 2019, dipertajam. Apa yang ditajamkan? Cara kita memahami COVID itu. Di mana ada pembahasan yang namanya design factor. Jadi artinya apa? Ketika kita menyusun sebuah tata kelola,
ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menyusun sebuah rancangan. Itu rancangan tata kelola tentunya. Ya. Jadi nanti, misalnya kita ngomong tentang enterprise architect, kita ngomong tentang risk management. Nah, ketika kita menyusun risk management, apa faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk merancang risk management kita? Nah, ini dibahas. Bahwa untuk setiap hal yang kita rancang dalam hal tersebut, kita perhatikan satu yang namanya enterprise strategi perusahaan. Enterprise goal, tujuan perusahaan. Enterprise size, ukuran besar kecilnya perusahaan. Role of IT, peran dari IT apa di sana? Ya. Source, sumbernya, sumber daya. Compliance requirement, kebutuhan tentang kesesuaian aturan, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ketika kita membahas risk management, kita perhatikan faktor ini. Ketika kita membuat blueprint perusahaan, enterprise architect, kita perhatikan faktor-faktor ini. Kita menyusun security perusahaan, ya. Kita ada mata kuliah IT security, kan? Ya kan? Ada kan mata kuliah IT security semester ini juga kan? Ada salah? Ada, iya Pak. Nah, kita harus perhatikan ini juga. Nggak tiba-tiba bikin security gitu loh. Nah, makanya saya agak bingung kenapa mata kuliah kamu itu tiba-tiba muncul tanpa didahului dengan ada bahan tentang tata kelola IT. Sebenarnya sebaiknya semester 4 itu belajar tata kelola, nah, semester 5 ini terserahlah apa namanya service management ayo misalnya. Kemudian manajemen resiko ayo, security ayo, karena itu nanti turunan dari ini semua gitu. Fokus kita mau kemana, ya, dan sebagainya. Ini perusahaan besar apa kecil? Kalau perusahaan kecil, small medium enterprise, ya, untuk UMKM tentunya dia beda, tidak sama dengan perusahaan besar, ya. Bagi perusahaan yang fokusnya pada security, pada keamanan, contohnya apa? Kalau perusahaan bank tentu tidak sama dengan perusahaan yang iyalah kayak pabrik biasa gitu tentunya. Ya, security-nya beda, ya, dan sebagainya. Ya. Ops itu kalau perusahaan IT misalnya, ya mendevelop aplikasi dan sebagainya. Ya. Nah, dan di sini dikatakan bersifat tailor. Tailor itu ya terserah tukang jahitnya. Tailor itu kan tukang jahit artinya. Kita nak buat baju, terserah model apa nak kita pakai, sesuaikan ukuran badan. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Inilah garis besar COVID, di mana di dalam COVID, tata kelolanya ada berapa? Itu aja nih kotak-kotak kecil-kecil ini. Ada 40, Tris. Ada 40. Apakah semuanya dipelajari? Mestinya satu kotak risk management. Satu kotak lagi service management, satu kotak lagi security. Nah, itu. Kalau satu kotak ini 3 SKS, 3 kali 40, sudah berapa SKS itu mata kuliahnya gitu. Ya. Kalau ingin jago COVID ya harus dihafal semua, harus dikuasain semua gitu. Ya. Iya. Ini perbedaan COVID-5 dengan COVID yang terbaru 2019, ya. Saya pikir nggak usah lah ya, kita nggak usah pusing di sini. Pokoknya kamu tahunya COVID 2019 saja yang terakhir ya. Ya, sebenarnya tambahan yang baru tuh di sini. Ya, ada tambahan baru. 2019 ya, Designing Information and Technology. Ya, ada rancangan informasi dan teknologi. Ya. Nah, untuk framework yang digunakan, ya, saya balik dulu ke sini, balik ke gambar ini tadi. Ya, COVID itu di sini ada 1 baris atas, 3 baris bawah,
satu baris tegak di sini. Nah, ini perhatikan. Ya. Nah, itu detailnya Iya, di Pak. sini. Nih, satu baris atas, 3 baris bawah. Yang atas nih, kamu apa warna apa nih? Coklat atau merah ini? Merah ya. Merah. Ini Iya, yang merah, utama Pak. atas. Kemudian 3 baris bawah ada orange, ungu, biru. Kemudian satu baris tegak warna hijau. Nah, ini adalah Hijau. standar-standar yang mengaturnya. Ya, standar-standar yang mengaturnya. Standar-standar yang mengaturnya. Nah, nanti kalau yang apa namanya untuk enterprise arsitek, kita akan fokus di bagian TOGAF ini. Nah, ini enterprise arsitek. Ya. Yang semester lalu, service management, nah ini, ITLL, bagian bawah nih, yang biru bawah. Ini service management, ITLL, dengan ISO 20.000. Ya. Nanti kalau yang security yang mana? Ada ISO 27.000. Yang project management itu adalah yang PMBOK. Nah, di sini. Ini apa? Nah, ini apa? Ini semua. Jadi satu baris yang atas ini bahan yang dipelajari tentang tata kelolanya adalah bagaimana cara mengevaluasi, memberikan arahan, direct, dan memonitor, mengawasi. Ini tugasnya siapa? Ini tugasnya adalah tugas dari biasanya para pemegang saham. Biasanya. Ya. Sementara yang bawah ini, ya kita lihat, yang warna orange, yang ini, align, plan, and organize. Menyelaraskan, merancang, dan mengelola. Ini tugasnya siapa? Tugas manajerial. Manajerial bagian perencanaan. Ini build, acquire, implement. Bangun, ya, minta, dan laksanakan. Ini tugas siapa? Manajemen bagian operasional. Yang bawah, deliver, service, support. Ini tugasnya siapa? Ini tugas manajemen juga, tapi manajemen bagian pelayanan. Nah, sementara yang hijau ini mencakupi ketiga-tiga bidang. Jadi kita lihat seperti apa detailnya. Termasuk buku-buku petunjuk dan standar serta aturannya, ini semua untuk masing-masing itu. Nanti ketika kita sudah selesai belajar tentang topik ini, kita baru masuk materi tentang enterprise arsitek. Nah, jadi kita masuk enterprise arsitek, fokus belajar tentang TOGAF. Ketika kita belajar service management yang semester yang lalu, kita sibuk di buku ini, nah, ITLL. Iya. Ketika kamu belajar project management, adanya PMBOK. Belajar tentang data perusahaan, ada namanya data management. Belajar tentang keamanan IT, ini security, nah, cyber security. Kamu bisa lihat bagaimana sebuah sistem yang tadinya terpisah-pisah, ini harus dipahami secara utuh. Maka nggak boleh belajar ITLL sendiri, service management sendiri, habis itu lupa. Ya. Habis itu belajar TOGAF, habis TOGAF lupa. Ya. Terus belajar risk management sendiri, habis itu dah selesai ujian, selesai sudah. Kamu bisa lihat bahwa paling tidak di semester ini kamu belajar apa? Risk management, belajar arsitek, enterprise arsitek, belajar manajemen proyek, belajar keamanan IT.
itu kamu harus bisa nyambungkannya 4 pelajaran jadi satu. Kalau nanti ingin jadi manajer IT yang hebat. Tambah pelajaran semester lalu ITLL. Gimana melayani pelanggan dengan sebuah kerangka kerja yang baik, dengan tidak mengurangi tingkat keamanan IT perusahaan kita. Perusahaannya aman, pelanggan puas, perusahaan untung. Nah, kira-kira macam itu. Jadi nggak sederhana sebenarnya, bukan nakut-nakut tidak. Justru nak nyemangati bahwa kamu harus memahami itu semua. Nggak bisa, Pak, aku sedang belajar service management baik. Itu pun ketika saya memberikan studi kasus, kamu kan boleh memilih dari 36 studi kasus yang ada pada service management kemarin kan? Ya, terus ngambil tentang apa kemarin? 38. Ngambil tentang ini apa? Service desk ya kemarin ya. Iya, Nah, iya benar. berarti hanya 1/38 dari studi kasus. Dan itu semua service management. Bayangin sekarang service management harus digabung sama security. Harus digabung sama risk management. Harus digabung sama project management. Mudah ya jadi sarjana. Bukan nakut-nakuti, untuk menyemangati ya. Iya, Pak. Untuk menyemangati. Jangan dikira gara-gara itu lanjut berhenti kuliah. Ini kelas A kabarnya dicari datang ke rumah-rumah ya oleh Bu Pipin. WD3. Memang dari semester yang lalu, semester 4 itu Bu Lemi nanyo sama Tris, Pak. Ada atas nama Reza kan, Reza Alfi. Ngilang kabar, Pak. Iyalah, ini satu kelas, satu angkatan, wong limo hilang kalau. Jangan-jangan lah gugup duluan dia. Tuh, ya. Ya, memang butuh perjuangan kita itu. Iya, benar, Pak. Memang tidak mudah. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Buktinya saya sudah melewati. Iya, benar. Buktinya bisa sebenarnya, tinggal ada kemauan apa enggak. Iya. Oke. Ya, jadi inilah kerangka kerja yang digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol proses-proses yang ada dalam sebuah manajemen IT. Ya. Kemarin sudah kenal ITLL, bagian dari operasi layanan pelanggan. Ya, nanti kita belajar TOGAF, Project Management PMI. Ya, ini saya nggak akan bahas. Iya. Ini contoh bagaimana TOGAF Enterprise Architect berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Dan mungkin 2 minggu lagi lah, ya setelah habis materi tentang COVID ini, kita masuk ke apa itu Enterprise Architect yang sebenarnya. Kita udah pisah nanti. Yang sore Enterprise Architect, yang malam tentang Risk Management. Jadi kita bisa lihat bagaimana Enterprise Architect dengan TOGAF, ya, itu mendapat masukan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh COVID. So, sini. Iya. Bahwa manajemen layanan ITLL, service management, itu juga menjadi sumber informasi untuk membentuk yang namanya Enterprise Architect. Jadi kita tuh tidak tiba-tiba membuat Enterprise Architect kita sendiri, buat blueprint sendiri, tanpa memperhatikan masukan-masukan dari yang lain. Jadi kalau kita ngomong di ITLL, di manajemen pelayanan, pelanggan minta apa sih? Kita harus sesuaikan. Iya. Ya. Nanti semua masukan ini, kita lihat panah-panah yang masuk ini menjadi masukan ke dalam arsitek, sehingga kita akan menyusun, membuat yang namanya Enterprise Architect. Apa itu Enterprise Architect? Blueprint. Kalau bahasa Indonesia, blueprint itu seringkali diterjemahkan sebagai rancang bangun.
Nah, di mana nanti rancang bangun atau blueprint itu diimplementasikan dalam proyek IT. Jadi tidak tiba-tiba proyek itu dilakukan, tiba-tiba pengadaan, tiba-tiba beli komputer, tiba-tiba beli server, tiba-tiba narik kabel, cucuk sana, cucuk sini, nyambung sana, nyambung sini. Enggak begitu. Proyek itu adalah hasil akhir setelah kita menyelesaikan yang namanya arsitektur. Arsitek itu membuat rancangan bangunan itu sebelum rumahnya dibangun, sebelum gedungnya dibangun. Dibuat dulu modelnya cak mano, kira-kira kayak bahannya apa, dindingnya warna apa, bahkan sampai sudah interiornya pun sudah disiapkan, kayak kursinya kursi merek ini, warnanya ini, kalau dindingnya warna hijau, gordennya warna apa, itu sudah disusun dalam sebuah desain. Nah, kalau sudah yakin, baru dilaksanakan proyeknya. Nah, wong kita ini kadang-kadang, pokoknya anggaran turun, jadikan. Lanjakan. Habiskan. Kalau udah habis, buyar. Pajak ngabiskan anggaran. Nah, itu yang salah gitu kita. Maka jadilah tumpang tindih proyek kita itu. Kalaupun jadi, alhamdulillah. Kadang-kadang nggak jadi, duitnya habis. Iya. Ada juga duitnya habis, jadi, tapi kasih manfaat. Kira-kira LRT di Palembang itu jadi sudah. Jadi tidak jadi kan? Alhamdulillah kan sampai dengan sekarang sejak LRT itu beroperasional, belum ada berita pejabat yang kena tangkap korupsi gara-gara proyek LRT kan? Alhamdulillah. Iya. Itu anggap belah zakat yang korupsi. Jadi duitnya benar-benar dibuat untuk LRT ini. Pertanyaannya, ada manfaat? Ada manfaat? Dengan duit habis berapa miliar bangun LRT itu? Kira-kira gawi wong Palembang ini urung enggak gara-gara LRT? Tidak. Tidak. Artinya tidak banyak manfaatnya. Proyeknya jadi. Artinya proyek itu dibuat tanpa ada arsitektur yang jelas. Itu. Jadi kita itu nggak tiba-tiba proyek, tapi harus disusun juga arsitekturnya dulu. Nah, bikin arsitektur tidak tiba-tiba membuat gambar. Tidak. Kita lihat di sini. Enterprise arsitek salah satunya inputnya adalah COVID. Makanya saya bilang sebelum kita belajar enterprise arsitek, belajar dulu COVID. Ya, oke, itu ya. Siapa saja para pihak yang wajib terlibat COVID? Ya, ini stakeholder para pihak. Ya. Jadi ada yang namanya internal stakeholder. Internal stakeholder, para pihak internal. Mulai dari dewan direksi, dewan komisaris, ya. Dewan direksi itu adalah eksekutif manajemen, para manajer bisnis, para manajer IT, penyedia asuransi, penjaminan, dan para pihak yang berhubungan dengan manajemen risiko. Inilah semua pihak-pihak yang berhubungan, yang wajib terlibat dengan COVID. Mereka ngapain? Ya ini masing-masing ada tugasnya masing-masing. Ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk yang kuliah sore ini, kita akan akhiri dengan sebuah kesimpulan. Kalau begitu, apa sih COVID itu? COVID itu tadi adalah sebuah kerangka kerja, framework atau kerangka kerja, yang memisahkan antara governance dengan manajemen. Ya.
Governance itu siapa? Governance para pihak yang berkepentingan. Sementara manajemen adalah para pihak yang bekerja dalam manajemen. Ya. Apa prinsip-prinsip yang dikerjakan dalam COVID? Ya, ini tadi. Ya. Prinsipnya satu, dari sisi sistem governance-nya, COVID itu memberikan value atau nilai kepada para pihak yang berkepentingan. Ya, siapa saja para pihak tadi? Itu tadi di stakeholder tadi ya. Komisaris, bisa pelanggan, bisa pemerintah, siapa saja yang punya kepentingan pokoknya akan menciptakan nilai. Dua, COVID akan bekerja secara holistik. Holistik artinya secara utuh, menyeluruh. Dia nggak sepotong-sepotong. Dia akan bekerja secara komprehensif, secara lengkap. Jadi segala sesuatunya diamati oleh COVID. Tadi saya katakan, kita nggak bisa ngomong servis hanya dari sisi servis saja. Karena ketika kita memberikan layanan kepada pelanggan, memberikan servis pada pelanggan, kita juga harus memperhatikan unsur security. Kenapa? Pelanggan itu orang luar. Pelanggan itu orang luar. Misalnya, ya, pelanggan dari orang luar masuk ke kantor kita. Kita ingin melayani, tapi karena kita takut dia itu ngerusak kantor, kita bilang, oke, Bapak saya layani, tapi Bapak tidak masuk kantor. Kan susah. Iya. Kan di satu sisi kita ingin melayani, tapi di satu sisi lain kita harus memperhatikan keamanan. Ya, nah, itu contoh aja. Bagaimana dua hal antara layanan dengan security. Ya, padahal tadi kan ya layanan, ya security, ya juga tentang enterprise arsitektur, juga ada manajemen risikonya, ada manajemen proyeknya, macam-macam. Ya, jadi itu harus dilakukan secara holistik, secara menyeluruh. Yang ketiga, COVID prinsipnya dinamis. Dia tidak kaku, dia fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, governance dipisahkan dari manajemen. Ya. Ada dua hal, satu governance, satu manajemen. Jadi governance itu urusan para pihak yang berkepentingan. Ya. Sementara manajemen itu adalah para pihak yang ngurusi. Saya datang ke kantor kamu. Saya datang sebagai pelanggan yang mau nginep di asrama haji. Ketika saya menjadi pelanggan, saya adalah pihak yang berkepentingan dengan asrama haji. Iya. Maka status saya terlibat dalam hal governance. Iya. Tapi saya nggak boleh melok-melok ngurusin merintah-merintah di asrama haji. Kenapa? Itu tugasnya manajemen. Tugasnya manajer, tugasnya pimpinan perusahaan, tugasnya kepala kantor, apapun lah itu namanya, istilah jabatan di sana. Iya. Jadi itu dua hal yang terpisah. Ya. Yang kelima, prinsipnya adalah bersifat tailor. Tailor itu ya tukang jahit. Tukang jahit itu tergantung. Tukang jahit pengen model macam mana, terserah dia. Itu tadi, dinamis tadi. Maka dia ada hubungan sama dinamis. Dan terakhir, governance harus bersifat dari ujung sampai ke ujung. End to end. Ya, tadi karena holistik tadi menyeluruh. Nggak bisa cuma sepotong-sepotong. Ya, jadi itu prinsipnya. Ya. Prinsip yang lain, dia harus bersifat model konseptual. Ya, model konseptual itu kerangka berpikir. Jadi
COVID itu harus dipahami bukan menjadi prosedur, tapi cari cara berpikir. Konseptual, konsepsi. Yang kedua, harus bersifat terbuka dan fleksibel. Iya. Ya. Dan yang terakhir, dia align, diselaraskan dengan standar-standar utama. Nah, tadi kita lihat banyak standar-standarnya ya. Ada namanya ISO 27.000, ada ISO 31.000, ada ISO 20.000, macam-macam yang ISO-nya. Belum lagi tadi ada juga ITLL, ya macam-macam yang lain ya. Nah, itu semua diselaraskan dengan yang lain-lain. Nah, saya pikir untuk yang kuliah sore ini itu dulu, kita maghrib dulu, sebentar lagi azan maghrib. Kita masuk lagi jam berapa, Tris? Mau masuk jam Habis berapa? maghrib mungkin, Pak. Jam berapa? Biar Jam 7 ya mungkin, Pak. Hah? Jam 7? Nggak kelamaan? Biasa, iya biasa. 6.30 juga bisa, Pak. Oke ya, 6.30 ya. Kita masuk nanti bagian kedua tentang basic Iya, konsep. Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Untuk sementara kita akhiri dulu kuliah kita ini. Sebentar, saya namanya. Governance system components. Capture dulu untuk laporan absen. Saya capture absen nanti. Oke ya, kita istirahat dulu. Nanti pakai link ini lagi ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan nanti jam 6.30 setelah salat maghrib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.